masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu sebab namamu Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku namamu
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini Tuhan, kami memasuki doa pepenuhan Roh Kudus, semua ini hanya oleh kasih karunia dan anugerah-Mu saja ya Bapa. Sebentar kami akan menikmati berkat firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, dan mengurapi seluruh jemaat yang mengikuti doa pencurahan Roh Kudus ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita buka ayat renungan kita pada hari ini yang terambil di Roma 5 ayat 5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudari terkasih, di Roma 5 ayat 5 ini ada kata pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan kata mengecewakan di terjemahan Alkitab yang lainnya dituliskan juga dengan kata memalukan, ya. Jadi mengecewakan sama dengan kata memalukan. Dan kondisi mengecewakan itu diakibatkan karena kondisi di mana kita tidak mendapatkan atau tidak terpenuhi apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Dan kecewa itu timbul atau bisa disebabkan karena kondisi atau lingkungan, baik itu kondisi diri sendiri ya atau orang lain, manusia, tapi juga bisa disebabkan hubungan dengan orang lain. Dan di Alkitab pun tertulis bahwa ada kejadian di mana orang kecewa ataupun masyarakat pada saat itu kecewa terhadap Tuhan Yesus. Jadi kalau kita baca nanti Bapak Ibu baca renungkan di Markus pasal 6, di situ dikatakan perikopnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Jadi Nazaret itu adalah kota asal atau kelahiran Tuhan Yesus. Jadi pada saat Tuhan Yesus berkeliling ya dalam periode dia pengajaran firman Tuhan ya pada saat itu dia masuk ke kota Nazaret. Dan di sana Tuhan Yesus menyampaikan hikmat dan pengajaran di bait Allah yang membuat orang lain yang mendengarkan itu menjadi terkesima atau terkagum. Nah, namun masyarakat Yahudi pada saat itu yang mendengarkan itu setelah mengetahui pekerjaan Tuhan Yesus sebelumnya atau kegiatan Tuhan Yesus sebelumnya yang dia beraktivitas sebagai tukang kayu, mereka merasa kecewa. Ya, jadi padahal sebelumnya tadi dikatakan mereka terkagum atas pengajaran hikmat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tapi begitu mengetahui ini dulunya Yesus ini adalah seorang tukang kayu. Nah, dari pekerjaan yang sebelumnya itu dia merasa atau mereka merasa kecewa. Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan kekecewaan pada orang Yahudi di Nazaret pada saat itu Bapak Ibu. Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, di Roma 5 ayat 5 tadi dikatakan bahwa kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen atau umat percaya itu mengalami kasih Allah dalam hati kita karena karya ataupun melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang mencurahkan kasih Allah dalam hati kita. Jadi Roh Kudus ini yang selalu senantiasa menolong dan menopang kita. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada buka kamus tentang Roh Kudus, dikatakan juga Roh Kudus itu adalah roh penolong. Jadi dia sanggup menolong bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun. Dan Roh Kudus ini senantiasa hadir untuk menopang dan meyakinkan kita bahwa
pengharapan kita adalah sesuatu pengharapan yang bukan pengharapan yang mengecewakan atau memalukan tadi. Tapi merupakan pengharapan yang penuh dengan kemuliaan. Walaupun pengharapan itu adalah sesuatu di masa yang akan datang. Jadi pengharapan itu bukan sesuatu yang ada saat ini, tapi adalah sesuatu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi patutlah kita renungkan bahwa kita sebagai umat percaya, khususnya adalah Jemaat GPDI, ya Gereja Pantekosta di Indonesia, kita haruslah meyakinkan bahwa kita harus terpenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, Roh penolong, Roh penghibur. Dan Roh Kudus itu bekerja melalui pikiran, perasaan, dan pribadi manusia. Dan Roh Kudus itu tidak hanya bekerja melalui jasmani saja, tapi yang paling utama adalah dia mencurahkan atau dia bekerja melalui hati dan pikiran dan perasaan pribadi manusia. Dan Roh Kudus ini memberikan pengajaran, hikmat pengertian bahwa kita dianugerahi kasih Allah. Jadi Roh Kudus itu ditugaskan atau dijanjikan oleh Allah dan ditugaskan, karena dijanjikan itu adalah sebelum Tuhan Yesus naik terangkat ke surga. Tapi begitu Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, Roh Kudus itu ditugaskan untuk membantu atau menolong orang percaya atau orang-orang kudus. Dan orang-orang percaya, ya salah satu pertolongan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita adalah kita diberikan hikmat untuk kita dapat memahami tentang kasih Allah itu sendiri. Coba kita lihat di Yohanes 14 ayat 26, itu dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ini adalah perkataan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saya ulangi, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu membantu, mengajarkan kita untuk kita dapat mengingat dan terlebih itu memahami bahwa kasih Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Ya. Allah itu sungguh mengasihi dunia dan seisinya. Kenapa? Karena tidak bisa menghilangkan kodratnya atau hakikinya bahwa adalah Allah sang pencipta. Dan yang namanya pencipta itu pasti akan mengasihi atau menyayangi ciptaannya. Ya, kalau boleh saya sedikit mengambil ilustrasi, anak saya itu suka menggambar, ya, anak saya yang kedua. Jadi dia gambar sesuatu, walaupun gambarnya nggak bagus gitu ya. Dia gambar wajah kakaknya, gambar dia dan gambar adiknya gitu. Nah begitu sudah jadi, ya gambar anak-anak pasti nggak berbeda dengan maestro pelukis gitu ya. Walaupun menurut penilaian saya atau kami sebagai orang tua ya nggak bagus-bagus amat. Tapi menurut dia ini adalah sebuah karya yang indah. Dan dia jaga gambar tersebut. Jadi ditempel di lemarinya atau lemari buku-buku pelajarannya. Dan kalau ada adiknya atau kakaknya yang coba-coba untuk ngambil atau coba untuk merusaknya, dia marah gitu. Nah, jadi begitupun dengan Allah Tuhan kita juga. Ya, dia menciptakan dunia dan seisinya dan sudah pasti dia akan mengasihi dunia dan seisinya. Nah, hanya kadang manusia ataupun ciptaan Tuhan itu tidak memahami sepenuhnya tentang kasih Allah tersebut. Disinilah Roh Allah itu bekerja dalam diri kita, bagaimana Roh Allah atau Roh Kudus itu bekerja dalam hati dan pikiran kita untuk kita dapat membuat terus merasakan dan menikmati kasih Allah. Dan kalau berbicara tentang kasih Allah, setiap pribadi seseorang itu pasti mengalami pengalaman yang berbeda. Tapi kalau saya boleh contohkan, ada 3 ya.
kasih Allah yang pertama adalah Dia memberkati kita dengan berkat jasmani dan rohani. Berkat kesehatan, iman kepada Tuhan Yesus, itu adalah bukti tentang kasih Allah. Kemudian yang kedua adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita adalah Allah menyebut kita, memanggil kita dengan sebutan anak-anak. Ya, seperti tertulis di 1 Yohanes 3 ayat 1, di situ dikatakan, khususnya di bagian A, 1 Yohanes 3 ayat 1, bagian A, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Haleluya. Sungguh ini sebuah perasaan yang kita itu merasa tidak sendiri. Merasa bahwa kita berada di dunia ini, ada orang atau ada oknum tertentu, ya, yaitu adalah Tuhan Yesus, Allah Bapa kita, yang memanggil kita dan memberikan status kepada kita bahwa kita itu adalah anak-anaknya. Dan ini adalah sebuah anugerah yang diberikan kepada Allah kepada kita. Dan yang ketiga adalah bukti kasih Allah kepada kita, khususnya dalam umat percaya, kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 16, Bapak Ibu. Ini adalah ayat yang sudah terkenal dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah hafal, baik itu mungkin dari sekolah minggu, remaja, ya, ibadah-ibadah raya, penyampaian firman Tuhan, ya, di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah bukti kasih Allah yang terbesar bagi dunia dan bagi kita. Dan kita dapat memahami ini karena ada Roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam doa Pantekosta seminggu ini, 10 hari ini maksud saya, biarlah kita tetap terus dipenuhi oleh Roh Allah. Biarlah kita harus terpenuhi oleh Roh Kudus. Kita minta. Jadi Roh Kudus itu kita undang supaya Dia hadir dalam hidup kita. Dan mengundang Roh Kudus adalah dengan cara kita yang harus membuka diri kita. Bila kita sudah membuka diri kita, kita sudah meminta Roh Allah hadir. Dan ada waktunya Roh Allah akan mencurahkan pengertian dan pemahaman bagi kita bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Dan setelah kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dan kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus tersebut, kita pahami pengharapan kita tidak lagi menjadi pengharapan yang mengecewakan, tidak lagi menjadi pengharapan yang memalukan, tetapi menjadi pengharapan yang nyata dan kekal. Jadi di akhir kata, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, biarlah hidup kita ini selalu dalam persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, dan janganlah kita dalam berjalan di dalam dunia ini mendukakan Roh Kudus. Karena ada dua hal pesan yang disampaikan melalui Alkitab, baik itu Tuhan Yesus sendiri ataupun melalui rasul-rasulnya mengenai Roh Kudus ini. Yang pertama adalah jangan menghujat Roh Kudus, dan yang kedua adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Dan biarlah hidup kita ini selalu berkenan, selalu berada dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga kasih Allah yang telah dicurahkan bagi kita melalui perantaraan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita paham sepenuhnya, menjadikan kita memiliki pengharapan yang nyata dan kekal. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian firman Tuhan kita, dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pembelajaran firman-Mu Tuhan, untuk renungan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami mengetahui Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan pemahaman ini Tuhan
Sepenuhnya kami yakin Tuhan, karena ada roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kami. Ada Roh Kudus yang menjamah dalam hati dan kehidupan kami. Membuka hati dan pikiran kami ya Bapa. Sehingga kami Tuhan menyadari bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami dapat menerima dan merasakan kasih Allah yang sepenuhnya. Terima kasih ya Roh Kudus. Biar Engkau terus berkarya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk selalu dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Kami turut berjalan seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Roh Kudus, Roh Allah, bekerjalah dalam kehidupan kami. Berkaryalah seterusnya Tuhan. Sehingga Tuhan kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Dan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan biarlah kami seturut sejalan. Dan kami tidak mendukakan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, mengingatkan kami, dan biarlah kami Tuhan terus beriman pada Engkau, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya.